Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, hari ini kita mau melanjutkan materi tentang sistem indera, tepatnya kemoreseptor si lidah ya. Oke, lidah itu fungsinya di sistem pencernaan itu yang pertama dia mengaduk-ngaduk makanan, mendorong makanan, dan yang berikutnya adalah sebagai pengecap ya. Dia termasuk ke kelompok kemoreseptor, teman-teman ya. Apa tuh kemoreseptor? Kemoreseptor dia menerima rangsangan berupa zat kimia gitu. Jadi zat kimianya dalam bentuk larutan. Sebenarnya kemoreseptor tuh ada lagi ya teman-teman. Jadi hidung penciuman ya atau penghidu ya. Itu juga kemoreseptor, cuma bedanya dia berupa gas. Kalau ini berupa larutan. Jadi harus larut ya. Kalau zat yang mau dirasain itu nggak larut, dia nggak akan bisa gitu. Jadi harus larut. Nah, berarti batu kerikil tuh kalau kita emut nggak bakalan berasa gitu, kecuali kalau batu kerikilnya tuh kita larutkan dulu mungkin bisa berasa gitu. Nah, oke teman-teman, lanjut untuk masalah lidah ini ya kan. Kalau kita lihat lidah nih, dari mulai bagian ujung sampai bagian pangkal ya kan, itu terdapat saraf-saraf pengecap sebenarnya ya. Nanti kita akan pelajari. Sebenarnya bukan hanya di lidah sih teman-teman, bahkan sampai belakang itu ada gitu. Jadi di bagian belakang lidah, berarti tenggorokan itu masih ada saraf-saraf pengecapnya. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi teman-teman, kita lihat lebih dalam, ini ternyata di bagian lidah itu dia tersusun dari papila-papila. Jadi kayak jurang-jurang gitu ya, kayak Grand Canyon kali ya, kayak bukit-bukit gitu. Nah di bukit-bukitnya itu ini kita sebut dengan papila. Papila ini macamnya banyak teman-teman. Ada papila filiformis, fungiformis, foliata, circumvallata ya kan, dan lain sebagainya. Nah di papila-papila ini kita akan menemukan kuncup-kuncup pengecap. Ini dia gitu. Nah ini kuncup pengecapnya ada banyak teman-teman. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, ini kita ada 5, ini juga banyak. Nah kalau kuncup-kuncup pengecap ini kita perbesar, nah bentuknya seperti ini. Disinilah nanti terdapat saraf sensoriknya yang bisa ngerasain satu rasa gitu ya. Ini kuncup pengecapnya teman-teman, tunas-tunas pengecap atau kuncup-kuncup pengecap. Nanti di sini di bagian belakangnya ada saraf sensoriknya teman-teman, ada saraf sensoriknya yang akan membawa rangsangan impuls ke otak gitu ya. Ini kita lihat ada pori-porinya di sini, ada pori-porinya di mana nanti larutan itu di sini direspon pertama kali di sini gitu. Ada sel reseptornya di sini, ini bagian ini. Terdapat juga sel penunjang. Sel penunjang ini nanti akan suatu ketika dia akan menggantikan posisi sel reseptor kecapnya. Jadi yang namanya kuncup-kuncup pengecap ini ya, saraf-saraf pengecap ini dia sering diperbarui teman-teman, karena dia rentan banget dengan yang namanya kerusakan ya, apalagi dia kan merespon zat-zat kimia ya. Jadi dia gampang banget rusak ya. Itu dia akan diperbarui setiap 10 hari ya. Itu yang pernah saya baca ya. Jadi sel reseptor kecap ini itu kemungkinan setiap 10 hari dia akan diganti dengan yang baru gitu ya, menggunakan sel penunjang ini. Jadi sel penunjang lah ini calon sel reseptor kecap. Nah, oke, sebelum lanjut ke sini, saya mau ngebahas satu hal dulu teman-teman. Ini penting banget. Nah, ini dia yang mau saya bahas, ini penting banget teman-teman. Saya yakin teman-teman dari SD, SMP, SMA pasti pernah belajar ini. Ini kalau kita gambarin lidah ya, pasti digambarin anatominya seperti ini teman-teman. Nah di bagian ujung nih, bagian ujung paling bawah itu katanya ujung tuh ngerasain manis, sweet. Bagian pangkal katanya ngerasain pahit. Nah, bagian pinggir tuh ngerasain asem sama asin. Nah terus saya pernah tanya sama teman-teman saya waktu itu ya, terus kalau tengah apa? Oh tengah pedes kali ya. Oh ternyata tengah itu bingung kalau kayak gini. Ternyata tengah itu memang bisa ngerasain semua teman-teman ya, dan jadi membingungkan nih teori ini nih gitu. Malah ada yang bilang bagian tengah tuh katanya dia ngerasain pedes, padahal sepanjang yang saya tahu ternyata pedas itu adalah iritasi gitu. Jadi ketika ada iritasi itu ya, itulah salah satu contohnya dari rasa pedas itu. Jadi pedas itu bukan rasa teman-teman, tapi dia iritasi gitu. Nah jadi ini gimana nih? Nah yang saya baca-baca lebih lanjut, saya coba mendalami beberapa di buku fisiologi kedokteran, saya pernah baca di buku perawatan, ternyata teori ini memang udah nggak dipakai lagi teman-teman. Biarpun mungkin di kurikulum kita di SD, SMP, SMA masih menggunakan teori ini, tapi ini sebenarnya udah nggak kepake gitu. Sudah banyak kok eksperimen yang membantah ini teman-teman. Nah jadi ini salah satunya, mungkin kita bisa lihat, saya dapat gambar nih. Nah
Jadi ada eksperimen yang pernah dilakukan ya, katanya kan di bagian ujung itu kan merasakan apa namanya tadi, manis ya. Nah ternyata setelah dicek ya teman-teman, itu ternyata itu ini dia dominan di sini, apa tuh warna merah. Ternyata di bagian ujung itu paling dominan ini salty, asin. Ternyata bagian ujung itu paling ngerespon rasa asin. Nah ini yang paling bawah itu pahit kalau nggak salah. Umami itu gurih teman-teman, gurih ya. Terus pahit juga ada ya kan, pahitnya sedikit, pahit sedikit ada, terus ada asam ya, ada manis gitu. Jadi ternyata di zona yang dibilang katanya bagian ujung tuh ngerasain manis, ternyata semua rasa bisa dirasain di situ teman-teman. Begitupun dengan yang di bagian samping, semua rasa bisa tuh. Di bagian pangkal pun semua bisa, mulai dari asin sampai umami semua bisa. Jadi makanya memang teori itu udah kurang relevan ya, sudah nggak kepake, sudah kurang apa namanya, kurang tepat. Jadi kita akan pelajari coba yang terbaru, cuma mungkin itu jadi sejarah ya, jadi buat kita, karena mungkin di beberapa soal tuh masih keluar gitu. Tapi insya Allah untuk skala soal SIMAK UI, soal SBMPTN, soal tes mandiri perguruan tinggi, insya Allah itu nggak akan keluar tipe soal kayak begitu. Itu tebakan saya sih gitu ya. Jadi teman-teman lanjut. Nah, berarti sekarang kita pelajari dulu nih, sebelum kita mempelajari tunas-tunasnya seperti apa, di bagian-bagiannya kayak gimana. Sekarang kita lihat dulu ini teman-teman. Nah, ternyata ini ya yang saya bilang tadi. Jadi bentuk-bentuk papila macam-macam. Pertama ada yang circumvallata, kayak huruf V ini ya. Ada tunas-tunas pengecapnya di sini ya. Ada juga yang foliata, bentuknya kayak begini ya. Ada juga yang fungiform kayak jamur ya, di bagian pinggir. Ada juga yang filiform seperti rambut ya, ada di bagian sini. Jadi memang apa namanya, papila-papila ini menyebar semuanya menyebar di setiap bagian ya kan. Tapi yang pasti ya kan, yang pasti teman-teman semuanya punya kuncup pengecap gitu. Ada kuncup pengecapnya ini ya kan. Ya yang pasti semuanya punya kuncup pengecap, dan disitulah terjadi yang namanya depolarisasi sehingga kita bisa ngerasain sesuatu. Nah gitu teman-teman ya, ini dia kuncup pengecapnya gambarnya. Oke kita lanjutkan teman-teman. Nah kalau teori yang terbaru itu yang saya dapat seperti ini teman-teman. Jadi yang namanya satu kuncup pengecap itu dia bisa mengandung sekitar 50 reseptor ya, minimal ya. Jadi 50 reseptor itu minimal ada di dalam kuncup pengecap gitu. Satu kuncup pengecap. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, dan ternyata di satu kuncup pengecap itu memang teman-teman terdapat semua reseptor. Jadi mulai dari asin, asam semua tuh ada dalam satu kuncup pengecap gitu. Jadi kalau kita lihat di gambar ini kita kelihatan di sini. Ini yang warna biru teman-teman ya. Yang warna biru, ungu tipe 1. Ini garam. Jadi ngerasain asin. Nah, ini dia. Ngerasain asin, ini yang pertama asin. Yang berikutnya tipe 2, ini yang berwarna merah nih. Nah yang warna merah ini dia bisa manis ya, pahit, atau gurih atau umami ya. Oke, umami ini nama orang Jepang ya teman-teman ya, nama orang Jepang, penemunya orang Jepang. Jadi makanya dijadikan apa namanya, nama orangnya itu dijadikan ini sebagai sensasi rasanya. Nah tipe 3 yang warnanya, oh tadi ini biru ya, salah ya, ini biru, ini ungu ya. Tipe 3 ungu. Ungu itu ini dia ungu, ini ungu 1 nih. Ungu ini dia asam gitu, dan terdapat yang berwarna hijau, ada stem cell ya. Stem cell ini berarti yang nanti akan membentuk sel-sel yang di atasnya, bisa membentuk kuncup pengecap, bisa membentuk bagian apa, bisa membentuk kuncup pengecap, bisa juga dia membentuk sel reseptor kecapnya gitu. Jadi intinya adalah dalam satu kuncup pengecap itu teman-teman itu terdapat semua rasa, mulai dari asin, manis, asam, sampai pahit, sampai umami. Jadi semuanya ada di situ. Nah gitu teorinya ya. Oke sekarang mungkin kita pelajari ya, kenapa ada rasa asin ya, kenapa ada rasa asin, kenapa ada rasa manis, kenapa ada rasa asam ya kan. Jadi yang pertama rasa manis. Manis umumnya rasa manis itu karena gula biasanya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya dipicu oleh konfigurasi tertentu dari glukosa ya. Jadi mungkin kalau kita lihat dari teori evolusi kan ya, jadi rata-rata apa namanya, manusia memang udah apa sih namanya, udah terbentuk di pola pikirnya tuh
makanan yang enak tuh yang manis, gitu kali ya. Jadi makanya makanan yang manis kan umumnya kalorinya banyak gitu ya, umumnya kalorinya banyak gitu. Jadi biasanya yang manis-manis itu yang kalorinya tinggi, contohnya glukosa atau gula. Jadi manis biasanya gula ya. Tuh, yang berikutnya adalah pahit. Nah, pahit juga sebenarnya nyambung-nyambung sama evolusi. Biasanya yang pahit-pahit itu yang beracun, teman-teman. Yang beracun ya kan, terus kayak contohnya alkaloid yang nggak bagus lah pokoknya lah. Jadi mungkin bentuk protektif tubuh kita gitu, karena mungkin dianggap sebagai zat-zat yang berbahaya ya. Dan setahu saya yang rasa pahit ini yang yang variannya banyak banget ya. Jadi rasa pahit ini variannya banyak banget ya kan, bisa pokoknya banyak deh. Nah itu, ini yang termasuk pahit itu bisa racun ya kan, alkaloid ya, kayak kafein, nikotin dan lain sebagainya ya. Ini yang pahit-pahit biasanya itu ya, atau turunan-turunan senyawa yang beracun ya. Umami. Nah, umami ini pertama kali setahu saya sih dia ini dia ngerespon banget sama yang namanya asam-asam amino tertentu ya, terutama asam amino glutamat ya. Asam amino glutamat ya. MSG teman-teman. Itu dia ngerespon banget sama yang namanya MSG ya. Dia juga ada lagi selain manis, pahit, umami, asin. Nah, asin itu dia peka banget sama yang namanya garam gitu ya. Garam ya. Nandain kalau di makanan itu ada garamnya gitu. Asam itu respon terhadap banyaknya ion H ya. Banyaknya ion H+ ya. Dia ngerespon terhadap banyaknya ion H+. Nah, mungkin ini ya, mungkin yang bisa saya gambarkan ini ya. Jadi saya membagi-baginya di bagian manapun ini bisa terasa ya. Yang pasti manis itu biasanya ngerespon gula, pahit ngerespon zat-zat yang beracun, alkaloid ya kan, umami itu ngerespon asam amino tertentu seperti glutamat, asin itu ngerespon kalau di situ makanan itu ada garam ya, asam itu ngerespon kalau di makanan itu banyak atau di minuman itu banyak mengandung ion H+ gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman. Jadi gara-gara semua zat-zat kimia ini terjadilah depolarisasi. Karena depolarisasi maka rangsangannya akan dihantarkan terus oleh saraf sensorik menuju otak gitu, dan di otak akan diolah gitu. Nah, mungkin itu teman-teman untuk untuk pengecap ya lidah gitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.